Tapi apakah aku setuju bahwa laki-laki dan perempuan perlu diperlakukan sama atau setara? Tentu tidak. Perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan harus berbeda. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda pula. Sebetulnya agak berat ya membahas tentang ini. What makes it hard is I have some kind of a personal issue on this matter or about nowadays concept of equality, especially gender equality. Or in bahasa Indonesia we call it kesetaraan gender. Apa sih kesetaraan gender itu? Menurut bappenas.go.id, pengertian kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Apakah aku setuju dengan kesetaraan gender? Iya. Aku setuju bahwasannya baik laki-laki dan perempuan sama-sama perlu menunaikan kewajibannya serta sama-sama perlu untuk bisa mendapatkan haknya. Tapi apakah aku setuju bahwa laki-laki dan perempuan perlu diperlakukan sama atau setara? Tentu tidak. Perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan, as a matter of fact, buat aku harus berbeda. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda pula. Buat yang masih merasa bahwa perempuan punya hak untuk diperlakukan sama dengan laki-laki, coba jawab pertanyaan ini. Kenapa kalau ada laki-laki menampar perempuan, semua orang akan langsung pasang badan untuk membela atau melindungi si perempuan? Tapi kalau ada perempuan yang menampar laki-laki, semua orang diam aja. Bahkan beberapa dari kita mungkin mikir, Ah, emang lakinya aja tuh yang kurang ajar pasti. bukankah pukulan adalah pukulan? Violence is violence, regardless the gender. Kenapa kalau ada laki-laki mukul perempuan, lalu si perempuan membalas, semua orang bilang, she's a brave woman. Tapi kalau perempuan mukul laki-laki, lalu si laki-laki itu membalas, semua orang bilang, pengecut banget sih beraninya sama perempuan. Where's the equality then? Ya tapi itu kan bedanya, tenaga laki-laki lebih kuat daripada perempuan, jadi nggak imbang lah. Exactly. Laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda oleh Allah secara fisik dan mental. Oleh karena itu, Allah memberikan hak dan kewajiban yang berbeda juga pada laki-laki dan perempuan. Jadi kesimpulan awalnya adalah setara, tidak harus sama. Zaman masih muda dan idealis, aku pernah punya pemikiran gini. Saat menikah nanti, aku mau semuanya equal between me and my husband. Kalau dia kerja, aku juga harus boleh kerja. Suamiku bukanlah satu-satunya pengambil keputusan dalam rumah tangga. Kalau pendapatku benar, ya dia harus mau ikutin caraku. Kalau dia bisa meeting sampai malam, aku juga nggak boleh dibatas-batasin. Toh aku juga bisa jaga diri sendiri dan bersikap profesional. Pekerjaan rumah tangga harus dibagi dua sama rata. Aku masak, dia nyuci piring. Aku nyuci baju, dia yang jemur. Aku hamil dan melahirkan, ya dia yang harus bangun tengah malam dan gendong anak saat kita keluar rumah. Intinya mah nggak boleh ada yang lebih capek. Harus sama-sama capek baru adil. Qadarullah, something happened to me that changed my perspective about this concept of equality in marriage. Tadinya sih aku mau nulis somethingnya itu apa, tapi sepertinya akan terlalu sensitif untuk beberapa orang. Jadi aku skip aja. Insya Allah nggak akan mengurangi inti dari monolog ini kok. Oke, lanjut ya. My perspective didn't just change in a blink of an eye or as easy as flipping the palm of our hand. Tetap ada struggle dan shocknya juga saat berusaha untuk belajar tentang konsep kesetaraan dalam pernikahan versi syariat Islam. Ya gimana enggak? Belasan tahun otakku terkontaminasi sama equality versi barat yang entah dari mana sumber datanya atau bahkan landasan hukumnya. Tapi karena aku udah bertekad untuk mulai pelan-pelan belajar, jadi mau gak mau harus bisa menjadi gelas kosong dan melepas semua belenggu pemikiranku yang dulu. Well, I'm not going into details tentang hal-hal apa yang bikin aku agak shocked because each to their own kan. Lagi pula aku juga udah pernah bahas ini di monolog ke-48 yang berjudul kewajiban. Aku cuma mau bantu saudari-saudariku yang aku cintai karena Allah untuk bisa mendetoks racun kesetaraan gender versi barat. Ya semacam bridging gitulah ya, supaya nggak perlu se-struggling aku dulu. Jadi gini, guru kami Ustadz Khalid Hafizahullah said, pernikahan itu ibarat sebuah perusahaan. Suami dan istri adalah pegawainya, sedangkan Allah adalah bosnya. Itu adalah kalimat pembukaan yang beliau sampaikan dalam kajian tematik manajemen rumah tangga Islami.
Emang ya, kalimatnya orang berilmu itu Masya Allah banget. Simple, mudah dipahami, tapi impactnya tuh bisa dalam banget. Kalimat ini pula lah yang membantu aku untuk bisa memahami syariat Islam dalam pernikahan dengan jauh lebih baik. Oke, sekarang aku mau pakai analogi perusahaan tadi ya, supaya yang masih single pun bisa lebih mudah untuk paham. Kalau kita kerja di sebuah perusahaan A namanya, yang dimana gaji direktur dan office boy itu sama persis penny to penny. Kira-kira mau nggak kita kerja di sana? Kalau kita kerja di sebuah perusahaan B yang mana job desk direktur dan office boy itu sama persis, kira-kira itu perusahaan bakal maju atau hancur berantakan? Atau pernah nggak kita kerja di sebuah perusahaan terus memaksa di rootnya untuk bisa memberikan kita kesempatan dalam mengambil keputusan final atas sebuah kebijakan di perusahaan tersebut? Kenapa coba kita nggak mau kerja di perusahaan A? Kan perusahaan A adil. Semua mendapatkan perlakuan setara, sama persis. Di mana letak ketidakadilannya coba? Yang benar aja nya, nggak adil dong. Masa direktur yang tanggung jawabnya jauh lebih besar daripada office boy digaji sama? Oke, terus kenapa perusahaan B hancur berantakan? Padahal perusahaan B itu adil. Semua mendapatkan job desk yang sama persis. Gak ada yang lebih capek daripada yang lain. Kenapa pula kita nggak berani ngotot sama Dirut untuk bisa jadi pengambil keputusan final dalam perusahaan tersebut? Kan harusnya semua pegawai diperlakukan sama, setara. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Lalu kenapa dalam pernikahan sebagai istri kita menuntut equality? Menuntut persamaan dengan suami. Coba baca terjemahan surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dan kita harus ingat salah satu sifat Allah adalah al-adl, yaitu yang maha adil. Nah sekarang kalau sang pencipta yang maha adil berkata demikian, kira-kira nih ya, kira-kira aja kita discuss tipis-tipis. Kalau kita masih merasa bahwa syariat Islam dalam pernikahan itu tidak adil, kira-kira kita sebagai manusia yang kurang belajar dan kurang paham, atau Allah yang salah menilai? Kalau orang tua memberi uang jajan lebih besar pada anaknya yang SMP dibandingkan dengan anaknya yang masih SD, lalu si adik ini protes, menuntut adanya kesetaraan uang jajan dengan si kakak. Kira-kira orang tua tersebut dalam mengambil keputusan itu karena pilih kasih dan bertindak tidak adil, atau si anak SD ini yang masih kurang paham dengan konsep kesetaraan? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Dan aku tahu kok hati kecil kita semua menjawab apa. Karena hati kecil akan selalu mengikuti fitrahnya. Tapi di mata Allah semua manusia kan samanya. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya pada Allah. Betul, betul banget. Aku sangat-sangat setuju. Karena itu adalah tafsir dari surat Al-Hujurat ayat 13 kan. Tapi coba dilihat kalimat terakhirnya. Yang membedakan hanyalah ketakwaan pada Allah. Lalu Allah pun telah memberitahu bagaimana cara seorang istri untuk bertakwa padanya kan. Sangat banyak dalil berdasarkan Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang bagaimana caranya menjadi istri yang bertakwa, bagaimana cara menjadi suami yang bertakwa, dan tidak menuntut kedudukan yang sama dengan suami dalam pernikahan adalah salah satu cara untuk menjadi seorang istri yang bertakwa pada Allah. Kalau masih ngerasa bahwa Allah itu nggak adil pada perempuan, or in this case pada istri, coba deh telaah hadis ini. Suatu ketika Asma mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah utusan bagi seluruh wanita muslimah yang di belakangku. Seluruhnya mengatakan sebagaimana yang aku katakan dan seluruhnya berpendapat sesuai dengan pendapatku. Sesungguhnya Allah mengutusmu bagi seluruh laki-laki dan wanita. Kemudian kami beriman kepada Anda dan membaiat Anda. Adapun kami para wanita terkurung dan terbatas gerak langkah kami. Kami menjadi penyangga rumah tangga kaum laki-laki dan kami adalah tempat menyalurkan syahwatnya.
Kamilah yang mengandung anak-anak mereka. Akan tetapi, kaum laki-laki mendapat keutamaan melebihi kami dengan sholat Jumat, mengantarkan jenazah, dan berjihad. Apabila mereka keluar untuk berjihad, kamilah yang menjaga harta mereka dan mendidik anak-anak mereka. Maka apakah kami juga mendapat pahala sebagaimana yang mereka dapat dengan amalan mereka? Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada para sahabat dan bersabda, "Pernahkah kalian mendengar pertanyaan seorang wanita tentang agama yang lebih baik dari apa yang dia tanyakan?" Kemudian para sahabat menjawab, "Benar, kami belum pernah mendengarnya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kembalilah wahai Asma dan beritahukan kepada para wanita yang berada di belakangmu bahwa perlakuan baik salah seorang di antara mereka kepada suaminya, upayanya untuk mendapat keridhaan suaminya, dan ketundukannya untuk senantiasa mentaati suami, itu semua dapat mengimbangi seluruh amal yang kamu sebutkan yang dikerjakan oleh kaum laki-laki." Maka kembalilah Asma sambil bertahlil dan bertakbir, merasa gembira dengan apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Well, what I'm trying to say is, Islam itu sangat-sangat memuliakan perempuan. Minggu lalu udah kita bahas bagaimana mudahnya seorang istri untuk bisa masuk surga dari pintu manapun yang ia pilih. Dalam sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ibumu, 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 lalu ayahmu saat ditanya siapakah yang paling berhak diperlakukan dengan baik. Dalam pernikahan, saat kita mengejar equality atau kesetaraan menurut society, maka surga menjadi sangat sulit untuk diraih. Namun saat kita mengejar surga, maka konsep kesetaraan menurut society tidak akan bisa tercapai. So Sister Villa, set your priorities straight. Tanyakan pada diri kita sendiri apa sebenarnya tujuan akhir dari pernikahan kita. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Quran Surat An-Nisa ayat 32.